Breaking news teman-teman, yaitu jabatan pengawas sekolah resmi dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Ini pada hari ini ya teman-teman, ada breaking news atau berita yang lagi hot-hotnya tentang jabatan pengawas sekolah resmi dihapus. Sebenarnya ya teman-teman, info ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru, dan ini ya teman-teman ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Ibu Rini Widyantini ya teman-teman. Nah, seperti apa, yuk kita review sedikit tentang Permen nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru ini ya teman-teman. Baik, yang pertama ini berdasarkan pada menimbang ya, menimbang. Di sini tertulis bahwa untuk pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah perlu ditetapkan jabatan fungsional guru. Jadi di sini saya garis bawahi atau saya bold ya, saya tebalkan tentang jabatan fungsional guru. Nah, yang kedua, yang B, bahwa untuk pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang lebih efisien dan efektif perlu integrasi. Ini saya kasih garis bawahi juga ya, integrasi jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional penilik, jabatan fungsional pamong pelajar, dan jabatan fungsional guru ke dalam satu jabatan fungsional guru. Jadi nantinya semua jabatan itu, baik itu jabatan fungsional sekolah ya, pengawas sekolah, fungsional penilik, fungsional pamong belajar, dan juga jabatan fungsional guru itu akan diintegrasikan ya teman-teman pada jabatan fungsional guru. Jadi semuanya itu, yang 4 itu nantinya akan diintegrasikan menjadi jabatan fungsional guru. Jadi sebenarnya teman-teman ada 4 nomenklatur ya jabatan fungsional yang sudah dibahas di bagian menimbang ya. Yang pertama itu ada guru ya, kemudian ada pengawas sekolah, kemudian pamong belajar, dan yang terakhir yaitu penilik. Guru dan pengawas sekolah ini biasanya berdinas ya, dinasnya itu di bagian sekolah yang formal ya teman-teman. Sedangkan pamong belajar itu dan penilik itu biasanya bertugas di pendidikan yang non formal ya, seperti paket A, paket B, dan seterusnya. Nah, keempatnya ini ya akan dilebur menjadi satu, yaitu jabatan fungsional guru. Ini merujuk pada Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita ke pasal 8-nya di sini ya. Ke pasal 8-nya, dalam rangka pembinaan karir, guru dapat diberikan penugasan sebagai, nah di sini guru yang tadi yang dimaksud jabatan fungsional itu bisa diberikan tambahan penugasan, yaitu yang pertama kepala satuan pendidikan, kalau yang sekarang itu adalah kepala sekolah ya teman-teman, kemudian pendamping satuan pendidikan, kemudian yang C pendidik pada jalur pendidikan non formal ya, non formal itu tadi yang di slide ini ya, ada pamong belajar dan penilik. Kemudian yang D, peran lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Jadi yang kedua di pasal 8-nya ayat kedua, penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini ya ditetapkan sebagai kinerja guru. Jadi kinerjanya itu dalam integrasi jabatan fungsional guru ya teman-teman. Kemudian di bab 10-nya pada pasal 23 ini ketentuan peralihan. Nah, peralihan ya. Jadi pada saat pada pasal 23 ayat 1 di sini, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember ya, 10 Desember 2024 ya teman-teman.
Nah, PPK di sini adalah pejabat pemberi kewenangan seperti misalnya bupati, wali kota, dan sebagainya. Ini melakukan penyesuaian jabatan fungsional dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ini adalah ketentuan yang nantinya akan dialihkan menjadi jabatan fungsional guru. Seperti apa ketentuannya? Yang pertama, jabatan fungsional guru ahli pertama. Ahli pertama itu 3A 3B ya teman. Untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pamong belajar ya, pamong belajar yang non formal ya, pamong belajar ahli pertama dan penilai ahli pertama. Kemudian yang B, jabatan fungsional guru ahli muda untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah, ahli muda, pamong belajar ahli muda, dan penilai ahli muda. Dan yang C, jabatan fungsional guru ahli madya untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah, ahli madya, pamong belajar ahli madya, dan penilai ahli madya. Jadi intinya di sini ya, ketentuan peralihan, bagian mana yang mau dialihkan sesuai dengan ketentuan peralihan pasal 23. Yang pertama yaitu jabatan fungsional guru ya, kemudian pengawas sekolah, dan juga pamong belajar, dan juga penilai ya. Di mana teman-teman ketentuannya di sini adalah paling lama 2 tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan. Jadi 2 tahun nantinya diberi kesempatan 2 tahun sesuai dengan amanat undang-undang ini untuk PPK, entah itu bupati atau wali kota dan sebagainya, yaitu paling lama 2 tahun diberi kesempatan, paling lama 2 tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan. Baik, yang kedua tetap di pasal 23 ayat 2-nya, PPK menugaskan guru sebagai dimaksud pada ayat 1 yang tadi dengan ketentuan sebagai berikut. Guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah dan jabatan fungsional penilai menerima penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi pengawas sekolah, penilai itu nantinya akan ditugaskan sebagai pendamping satuan pendidikan. Tapi teman-teman, pengawas sekolah dan penilai itu tetap satu, yaitu pada jabatan fungsional guru, tapi diberi tugas tambahan sebagai pendamping satuan pendidikan. Kemudian yang ayat 2 yang B di sini, guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pamong belajar menerima penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal. Jadi yang dulunya pamong belajar itu menerima penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal. Kemudian di sini yang ketiga, ini yang kedua ya ayat 2. Kemudian yang ketiga, ayat 3-nya, guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilai wajib memiliki sertifikat pendidik ya. Jadi semuanya ini harus mempunyai sertifikat pendidik. Untuk guru ya, sertifikat pendidik untuk guru paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri diundangkan. Jadi teman-teman ini diberi waktu sekitar 2 tahun ya, 2 tahun untuk memiliki sertifikasi ya, diwajib di sini ya teman-teman. Kemudian yang keempat, PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli utama. Nah, ini yang paling tinggi ya, kalau nggak salah 4D, 4E kalau nggak salah ya. Dan jabatan fungsional penilai ahli utama, nah, tetap menduduki jabatan tersebut sampai dengan mencapai batas usia 65 tahun atau perberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini batas usia pensiunnya nanti 65 tahun ya. Kemudian yang kelima, PNS sebagai dimaksud pada ayat 4 melaksanakan tugas mengikuti ketentuan untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional guru ahli utama yang diberi penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi poinnya ya teman-teman, poinnya kembali lagi di sini ya, 4 nomenklatur jabatan fungsional.
Guru ya, jabatan fungsional guru, pengawas sekolah, pamong belajar dan juga penilik itu nanti keempat-empatnya akan dilebur menjadi satu, yaitu guru. Kalau pengawas sekolah itu nantinya nomenklaturnya ya, intinya nomenklaturnya akan diubah dari pengawas sekolah menjadi pendamping satuan pendidikan. Seperti itu ya teman-teman. Kalau penilik itu juga dirubah menjadi pendamping satuan pendidikan tapi yang bagian non formal. Kalau pengawas sekolah berarti pengawas satuan pendidikan, pendamping satuan pendidikan pada bagian formalnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk merujuk pada Permen yang nomor 21 tahun 2024. Baik teman-teman ya, untuk kepala sekolah di sini ya guru ya mendapatkan semuanya guru ya, tidak ada kepala sekolah, mungkin semuanya guru, hanya diberikan penugasan sebagai kepala satuan pendidikan. Kalau pengawas, pendamping satuan pendidikan. Kalau guru pamong belajar, pendidik pada jalur pendidikan non formal. Seperti itu kira-kira teman-teman. Mungkin itu ya. Kalau misalnya belum paham, silakan didiskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih.